Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita sekaligus dosen pembimbing kita yakni Ibu Nailul STME. Dalam kesempatan hari ini saya bersama teman-teman ingin mempresentasikan tentang teknologi PLTP Geothermal Dieng yang disusun oleh Ivan Dewi Ferdianto, yang kedua Tiken Sutyono, yang ketiga Muhammad Rifki, yang keempat Raffi Adriansa, dan yang kelima Miftah Nurganay. Geothermal, apa itu geothermal? Geothermal adalah salah satu sumber energi alami bumi yang terdapat di dalam perut bumi, berasal dari interaksi panas, batuan, dan air yang mengalir di sekitarnya. Panas yang terkadang di aliran tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan. Geothermal sebagai sumber daya EBT, energi baru dan terbarukan. Generator termasuk sumber energi yang terbarukan sebab panas tersebut berasal dari batuan panas di perut bumi yang akan selalu ada selama bumi juga ada. Dan yang kedua, pemanfaatan energi panas akan menjadi alternatif yang sangat baik di masa kini dan masa akan datang. Dan yang ketiga, sangat besar pengaruh pengguna energi fosil selama ini yang mendampak pada pemanasan global sehingga lapisan ozon yang semakin menipis. Dan yang kelima, oleh karena itu, pemanfaatan energi panas bumi sebagai alternatif tersebut dikembangkan sebagai persiapan atau menghadapi kemungkinan besar habisnya cadangan energi fosil. Potensi geotermal di Indonesia, satu sumber daya panas bumi paling aktif ditemukan sepanjang batas lempeng utama di mana gempa bumi dan gunung berapi berkontraksi, yaitu daerah yang disebut ring of yang mengelilingi Samudra Pasifik. Kedua, potensi panas bumi yang ada di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 28,5 GWE yang bersumber dari 17.453 MW reservoir dan 11.073 MW reservoir. Kementerian ESDM 2018. Pembangkit listrik panas bumi PLTP memiliki tingkatan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan PLTU. Hingga 2021 ada 17 PLTP yang tersebar dan beroperasi aktif di Indonesia. Salah satu yang akan dianalisa oleh PLTP Geomaterial di Dieng, Indonesia termasuk jalur Ring of Fire di daerah yang dilalui oleh jalur tersebut Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Utara. Pemanfaatan energi geomaterial. Potensi termal. 2. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan. 3. Pembangkit listrik tenaga geomaterial PLTP. 4. Kontribusi terhadap pasokan energi. 5. Tantangan dan pengembangan masa depan. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi baru terbarukan dan keseimbangan. 2. Mengurangi polusi dari penggunaan bahan bakar fosil. 3. Pada suatu proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi geomaterial tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun. Setelah pembangunan pembangkit tenaga listrik geomaterial, hanya ada sedikit pemeliharaan dalam hal konsumsi energi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit energi mandiri. 4. Mengcover bahan bakar fosil. Teknologi untuk mengubah panas bumi menjadi listrik. Teknologi mengubah panas bumi menjadi listrik terbagi menjadi 3, yaitu sistem uap kering dry system. PLTP sistem uap kering dry system mengambil sumber uap panas dari bawah permukaan. Sistem ini dipakai juga fluida yang dikeluarkan melalui sumber produksi berupa fasa uap. Uap tersebut yang langsung dimanfaatkan untuk mengantar turbin dan kemudian turbin akan mengubah energi panas menjadi energi gerak yang akan memutarkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Sistem uap basah flash steam. PLTP sistem flash steam merupakan PLTP yang paling umum digunakan. Mungkin jenis ini memanfaatkan reaktor panas bumi yang berisi air yang terbatas lebih besar daripada 182 derajat dengan beberapa bagian dari air menjadi uap. Uap ini kemudian dibisukan dari air dan aliran untuk memutar turbin. Sisa air dan uap yang terkoneksi kemudian disuntikan kembali melalui sumber injeksi dalam reservoir yang memungkinkan sumber energi ini bersumber dan diperbarui.
Menguap air panas, binary cycle. LTP sistem binary cycle dioperasikan dengan air pada temperatur lebih rendah yaitu 107 Celcius hingga 182 Celcius. Pembangkit ini menggunakan panas air panas mendidihkan fluida kerja yang biasanya senyawa organik misalnya isobuatan yang mempunyai titik didih rendah. Fluida kerja ini diuapkan dengan heat exchanger yang kemudian uap tersebut digunakan memutar turbin air kemudian disuntikan kembali ke dalam reservoir sumber injeksi untuk dipanas kembali. Pada seluruh proses sistem air ini fluida kerja terpisah sehingga hanya sedikit. Selanjutnya yaitu dasar teori skema PLTP. Di sini ada 3 dasar teori skema PLTP, yaitu yang pertama mekanisme PLTP satu fasa, yang kedua adalah mekanisme PLT dua fasa, yang ketiga adalah siklus binari. Ya, yang pertama yaitu yang kita bahas yaitu mengenai mekanisme PLTP satu fasa. Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrotermal yang mempunyai temperatur tinggi lebih dari 2250 Celcius dan hanya beberapa di antaranya yang mempunyai temperatur sedang 150 sampai dengan 2250 Celcius. Pengalaman dari lapangan panas bumi yang telah dikembangkan di dunia menunjukkan bahwa sistem panas bumi bertemperatur tinggi dan sedang potensial dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Potensi sumber daya panas bumi Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 27.500 MWE atau sekitar 30 sampai dengan 40% potensi panas bumi di dunia. Mekanisme kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP pada prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Hanya pada PLTU, uap di permukaan menggunakan boiler. Sedangkan pada PLTP, uap berasal dari reservoir panas bumi. Mekanisme PLTP satu fasa seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, yaitu jika fluida di kepala sumur berupa fase uap, maka uap tersebut dapat dialirkan langsung ke turbin, dan kemudian turbin akan mengubah energi panas bumi menjadi energi gerak yang akan memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu mekanisme PLTP dua fasa. Yaitu mekanisme PLTP dua fasa yaitu jika fluida panas bumi keluar dari kepala sumur sebagai campuran fluida dua fasa atau fase uap dan fase cair, maka terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan pada fluida. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam separator, sehingga fase uap akan terpisahkan dari fase cairnya. Fraksi uap yang dihasilkan dari separator inilah yang kemudian dialirkan ke turbin seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Selanjutnya, siklus binari. Jika sumber daya panas bumi mempunyai temperatur sedang, fluida panas bumi masih dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan pembangkit listrik siklus binari atau binary plant. Fluida sekunder atau sobutan, isopaten, atau amonia dipanasi oleh fluida panas bumi melalui mesin penukar kalor atau heat exchanger. Fluida sekunder menguap pada temperatur lebih rendah dari temperatur titik didih air pada tekanan yang sama. Fluida sekunder mengalir ke turbin dan setelah dimanfaatkan akan dikondensasikan sebelum dipanaskan kembali oleh fluida panas bumi. Siklus tertutup di mana fluida panas bumi tidak diambil masanya, tetapi hanya panasnya saja yang diekstraksi oleh fluida kedua. Sementara fluida panas bumi diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Ini disebut dengan siklus binari seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Saya Miftah Zulkarnain dengan NIM 221010 300574. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PLTP geothermal di Dieng. PLTP geothermal Dieng berlokasi di Dieng, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Namun dalam pengembangannya akan diekspansikan di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. PLTP geothermal Dieng merupakan salah satu lokasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikelola oleh PT Geodipa Energi Persero, milik dari BUMN, yang memiliki total kapasitas kurang lebih 400 MW. Selanjutnya kapasitas PLTP Dieng saat ini dan rencana pengembangannya. Dilihat dari tabel target operasi pertama yaitu di tahun 2009. Awal beroperasinya tahun 2019 PLTP Dieng Unit 1 yang berkapasitas 60 MW. Lalu di tahun 2021
PLTP Dieng Small Scale beroperasi dengan kapasitas 10 MW. Lalu PLTP Dieng Unit 2 yang sekarang dalam pembangunan yang rencananya akan berkapasitas 55 MW. Lalu dilanjut di tahun 2030 rencana akan dibangun PLTP Dieng Unit 3 kapasitas 50 MW. Lalu PLTP Dieng Unit 4 sampai 8 yang total kapasitasnya 270 MW yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2030. Sehingga total kapasitasnya harapannya mencapai 400 MW. Selanjutnya teknologi yang digunakan di PLTP geothermal Dieng. Apa yang digunakan sih di PLTP geothermal Dieng? Jadi karakteristik reservoir panas bumi di Dieng. Reservoir panas bumi di Dieng memiliki kandungan uap yang tinggi, sekitar kurang lebih 182 derajat Celcius. Sehingga teknologi yang cocok yaitu flash steam. Di awal sudah dijelaskan ada 3 teknologi. Nah, yang paling cocok diterapkan di Dieng adalah teknologi flash steam. Lalu skema diagram siklus uap hasil pemisahan. Jadi flash steam ini memang sudah umumnya menyediakan flash steam. Karena apa? Karena di Dieng ini mengandung 2 fase, yaitu fase campuran, fase uap dan air. Yang mana 60% adalah air, fase air, dan 40% adalah fase uap. Itu. Jadi sehingga ada diagram siklus uap hasil pemisahan. Siklus uap hasil pemisahan apabila fluida panas bumi keluar dari kepala sumur produksi ini sebagai campuran fluida. Sebagai campuran fluida 2 fase, yaitu ada uap dan air. Maka terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan pada fluida. Jadi fluida tersebut akan dipisahkan. Hal ini dimungkinkan dengan melewatkan fluida ke dalam spirator. Ternyata dipisahkannya di dalam spirator. Sehingga fase uap akan terpisahkan dari fase cairnya. Fraksi uap yang dihasilkan dari spirator inilah yang kemudian dipakai pada perhitungan daya turbin. Itu, sebagai perhitungan daya turbin. Jadi untuk menggerakkan turbin. Gitu. Oleh karena itu sistem konversi energi ini dinamakan siklus hasil pemisahan. Di separator dipisahkan airnya, kandungan air yang mengendap di separator ini dialirkan ke kolam panas. Nantinya di sini ada kolam panas atau sumur injeksi brain water. Itu. Lalu selain menghasilkan air ada uap, uap panas. Uap panas diarahkan untuk menggerakkan turbin. Ini uap panas yang dari separator setelah dipisahkan itu akan mengalir ke turbin dan menggerakkan turbin yang nantinya akan memutar generator sehingga menghasilkan daya listrik itu. Lalu kan tidak semua uap atau uap yang selesai menjalankan tugas setelah selesai menjalankan tugas untuk menggerakkan turbin nantinya itu tidak langsung dibuang ke udara, namun akan dimasukkan ke kondensor. Ini siklusnya kan langsung ke kondensor untuk didinginkan dengan air yang berasal dari cooling water. Setelah dari cooling water lalu dikembalikan lagi ke sumur produksi. Selanjutnya diagram TS untuk sistem konservasi uap hasil pemisahan. Di sini ada dengan TF-nya, temperatur, entropi. Lalu pada titik 1, mana titik 1? Nah ini, panas bumi berupa campuran 2 fasa. Daerah 2 fasa di sini. Nah, ini kan garisnya ini di sini daerah 2 fasa. Sebelum memasuki turbin fluida menjalani proses isentalpik dari titik 1 ke titik 2. Pada kepala sumur diketahui laju aliran massa fraksi uap fluida atau kualitas uap pada kepala sumur. Pada titik 2, fluida masuk ke spirator ini. Sehingga persamaannya adalah H mix atau entalpi
Jadi masih masuk ke separator ini masih dalam fase campuran. Ada uap dan air. Jadi persamaannya adalah H mix campuran sama dengan 1 min X, yang mana X ini adalah kualitas uap. Kualitas uap. 1 min X dikali HF ditambah X kali HG. Yang mana HF ini entalpi cair jenuh. Didapat setelah fraksi uap yang masuk ke separator dan fraksi airnya dibuang. Nah, itu tadi kan dibuang pada tekanan dan temperatur inlet. Sehingga maka fraksi uap yang keluar dari turbin dapat diketahui. Nah, itu. Jadi persamaannya W sama dengan M dot X2 H4 min H2. Selanjutnya sistem operasi pembangkit PLTP unit Dieng. Itu tadi dijelaskan sistem umumnya seperti itu. Nah, ini yang ada di Dieng. Jadi di Dieng ini ada 5 bangunan besar yang terdiri dari sumur panas, separator, power plant, instalasi AFT, turbin. Nanti ada generator-generator, kalau ada trafo gitu. Ini sumur well ya, sumur panas, atau kalau di unit Dieng ini adalah sumur tapak bor atau well pot HCE 29, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Dieng. Jadi sumur well pot HCE 29 merupakan sumur produksi uap panas bumi dengan komposisi, nah ini di sini adalah komposisi 60% air dan 40% uap panas. Jadi secara keseluruhan area tersebut terdiri dari 5 bangunan penting. Nah, itu tadi saya jelaskan 5 bangunan penting. Diawali dengan sumur produksi dengan itu pipa-pipa ya warna perak setinggi berapa meter, itu berfungsi untuk menyedot kurang lebih 3 meter nih ya. Itu berfungsi untuk menyedot uap panas dari bumi hingga kurang lebih kedalaman sekitar 2641 meter. Ternyata sangatlah dalam ya. Usai disedot ke permukaan, uap panas bertemperatur kurang lebih di angka 182 sampai 188,6 derajat Celcius itu. Kemudian diarahkan ke tangki-tangki separator, diarahkan ke ini. Tangkinya mana ini? Tangki separator. Di 2 tangki setinggi 30 meter. Nah, ini. Uap panas yang akan dipisahkan dari kandungan air. Di dalam alat ini, air yang lebih berat dari uap akan menyedap di dalam tangki. Nah, itu. Sementara uap panas yang bertekanan 10,59 bar akan dipindahkan ke atmospheric flash tank atau AFT, jadi masuk ke instalasi AFT. Konstruksinya sih kalau dilihat ya mirip dengan cerobong asap ya. Jadi di Dieng ini well pot HCE29 memiliki 2 unit. Nah, ini kan 2 unit AFT, atmospheric flash tank setinggi kurang lebih 25 meter dengan diameter kurang lebih 2,5 meter. Apa sih fungsi dari AFT ini? AFT ini berfungsi sebagai pemedam suara, mengurangi kebisingan jadi air panas dari separator. Jadi kalau langsung dibuang ke atas itu ya bising, menyebabkan bising. Selanjutnya uap panas kering akan dialirkan ke pembangkit power plant itu. Small scale dengan kapasitas 10 MW. Jadi small scale berkapasitas 10 MW dan power plant di unit 1 berkapasitas 50 MW. Uap tersebut diarahkan melalui pipa-pipa yang telah diselimuti oleh Rockwell. Nah, ini pipa-pipa ya. Pipa-pipa yang diselimuti oleh Rockwell dan kalsium silikat sehingga mengurangi panas di kulit pipa agar aman jika tersentuh manusia. Jadi yang bekerja di situ tetap aman. Di jaringan pipa kerap terlihat adanya lengkungan-lengkungan, terlihat lengkungan ke atas maupun ke samping. Hal ini dimaksud agar terjadi fleksibilitas di jaringan pipa. Jadi temperatur panas sangat berpengaruh pada pemuaian pipa. Sementara itu air yang mengendap di separator dialihkan ke kolam air panas atau brine water agar suhunya turun. Di dasar kolam tersebut dilapisi oleh material berwarna biru itu. Selain berfungsi sebagai pendingin air, brine water juga berfungsi sebagai media pengendapan silika dan litium yang terbawa oleh uap air.
Usai temperatur air menurun ke angka 40 derajat Celcius ke bawah, air yang ada di kolam akan disuntikan kembali ke perut bumi. Itu balik lagi ke perut bumi lewat sumur injeksi HCE29A untuk kembali dididihkan. Uap kering tersebut harus kembali dipisahkan dari kandungan air di tabung atau mist eliminator. Jadi tidak langsung disalurkan ke turbin, namun uap air itu melalui dipisahkan lagi di tabung mist eliminator itu. Hal ini bertujuan untuk mencegah korosi pada turbin. Selanjutnya, uap panas diarahkan untuk menggerakkan turbin yang nantinya memutar pada generator. Jadi di PLTP Dieng ini generatornya pabrikan dari Jepang gitu ya. Menghasilkan suara kurang lebih 85 desibel. Selama perjalanan dari well path ke lokasi pembangkit, suhu dan tekanan pada uap akan berkurang mengikuti seberapa jauh jarak yang harus ditempuh. Saat di well pada 29, tekanan uap mencapai 10,29 bar. Ternyata dalam perjalanannya mencapai 10,29 bar. Jumlah itu menurun ke angka 8,9 bar usai uap tiba di pembangkit small scale. Jadi penurunan temperatur pun terjadi pasca uap selesai menggerakkan turbin. Setelah menggerakkan turbin ternyata temperatur pun turun. Uap yang awalnya memiliki temperatur sekitar 188,62 derajat Celcius akan turun drastis ke 30 derajat Celcius. Sangat drastis penurunannya. Uap yang selesai menjalankan tugasnya di turbin sebagai penggerak turbin lantas langsung dibuang begitu saja, tidak, melainkan dimasukkan ke kondensor untuk didinginkan dengan air yang berasal dari cooling tower. Setelah itu disuntikan lagi masuk ke perut bumi untuk dididihkan. Demikian presentasi teknologi PLTP geothermal Dieng dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Serta dari kami kritik dan saran agar kedepannya presentasi ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.